Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Darmi, NIM 8603487795. Oke, di sini saya akan praktek mengenai praktikum IPA yang mengenai simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Nah, di sini yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini yang terjadi interaksi antara dua pihak. Yang pertama yaitu pihak menguntungkan atau pihak yang diuntungkan, yang kedua pihak yang dirugikan. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu di mana pada pohon mangga, yaitu ada satu pihak yang diuntungkan sama ada satu pihak yang dirugikan, yaitu pohon mangga yang diselimuti sama benalu. Nah, benalu pada pohon mangga yang dikelilingi sama benalu itu, pohon mangga akan menjadi pertumbuhannya menjadi tidak ada nutrisi lagi ya, dan menjadi pohon mangga itu terganggu dan mati. Dan kemudian sedangkan dengan benalunya itu memperoleh air dan nutrisi ya, makanya di sana disebut dua interaksi yang berbeda, satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, yang itulah tadi contoh dari simbiosis parasitisme. Dan yang kedua ini contoh dari simbiosis komensalisme, di mana dua organisme yang terjadi. Yang pertama yaitu satu belah pihak yang tidak dirugikan dan satu belah pihak lagi tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Nah, dari sini ada contohnya, yaitu pada pohon mangga yang ada tumbuhannya yaitu tumbuhan epipit ya. Nah, di sana ada tanaman epipit. Nah, tanaman epipit ini menempel pada pohon mangga atau inangnya untuk mendapatkan cahaya matahari dan tempat tumbuh. Sementara tumbuhan inang tidak terpengaruh dan tidak diuntungkan maupun dirugikan ya. Epipit tidak menyerap atau nutrisi dari tumbuhan inangnya atau pohon mangga. Mereka mendapatkan inang dan nutrisi dari udara atau hujan ya, dan bahan organik yang terurai di sekitar pohon mangga tersebut ya, atau sekitar mereka. Itulah epipit yang menempel di pohon mangga satu sama lain. Dia tidak dirugikan dan tidak diuntungkan ya. Nah, itu tadi contoh dari simbiosis komensalisme. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini dua organisme yaitu sama-sama menguntungkan. Yang satu tidak dirugikan, dia satu menguntungkan, dan yang satu juga tidak dirugikan tapi dia menguntungkan juga. Berarti sama-sama antara dua organisme ini sama-sama menguntungkan. Seperti contohnya di batang cabai ya. Nah, di sini telah terjadi dua organisme, yaitu pohon cabai ini yang satunya ada makhluk hidup, yaitu cacing. Cacing ini di dalam tanah ini menggemburkan tanah, yang akan terjadi apabila tanahnya digemburkan, dia pohon cabai ini akan semakin subur. Dan si cacing ini tadi juga dia akan mendapatkan makanan di dalam tanah, karena tanahnya menjadi subur dia. Makanya cacing ini dia mendapatkan nutrisi dalam tanah, air dalam tanah, asupan makanan di dalamnya ya. Nah, yang selanjutnya kalau pohon cabai ini juga tidak dirugikan karena dia sudah mendapatkan tanah yang menjadi subur atau pupuk, yaitu dari cacing ya. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.